Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pagi yang cerah, wajah kalian juga cerah-cerah semua. Kita dapat melaksanakan acara matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Di hari yang kedua ini kita sudah per kelas ya. Jadi ini adalah kelas 3. Alhamdulillah kalian semua sekarang sudah kelas 3. Sudah kelas 3 ini sekarang Ustadz yang mengajarkannya. Ya, biar kita saling kenal. Kita akan, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Anak-anak sekalian, ini sekarang kita matsama di hari kedua. Kelas 3 MI Diniyah Islamiyah. Ya, biar kenal, ini adalah nama Ustadz. Siapa namanya? Silahkan dibaca. Iya, Agus Firman Wahyudi, SAG. Tahu nggak SAG itu apa? Ya, SAG itu sarjana agama. Ini riwayat pendidikan Ustadz. SD-nya, jadi biar kita kenal, SD Ustadz di Kebon Kacang 03 Pagi, Jakarta, Tanah Abang. Ustadz rumahnya di Tanah Abang. Tahun 82. Kalian udah lahir belum tahun 82? Sampai 88. Kemudian di MTS Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Lalu MAN Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Lalu IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ini riwayat pendidikan Ustadz. Selanjutnya alamat rumah. Nah, ini alamat rumah Ustadz. Jalan Kebon Pala 3 Ujung, RT 003 RW 015 nomor 53, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Siapa yang pernah ke pasar Tanah Abang? Ya, kalau kalian ke pasar Tanah Abang boleh mampir. Ya, rumah Ustadz dekat pasar Tanah Abang. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan materi matsama pada hari ini. Materi matsama pada hari ini adalah ada beberapa yang perlu disampaikan. Pertama, metode dan model pembelajaran. Kedua, administrasi siswa. Ketiga, tata tertib siswa.
Keempat, administrasi kelas. Menjaga kesehatan di masa pandemi, lalu pentingnya ibadah di masa pandemi. Inilah poin-poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kita langsung kepada pembahasan pertama, yaitu metode dan model pembelajaran. Jadi belajar kita nanti insya Allah akan menggunakan Zoom, juga grup WA, kemudian Google Classroom, tapi tidak semuanya dalam satu hari. Kadang-kadang Zoom, kadang-kadang grup WA, kadang-kadang Google Classroom, atau boleh juga yang lain. Ini yang akan kita gunakan. Sekarang kita sedang Zoom. Grup WA nanti juga kita akan memberi pelajaran di grup WA berupa video ataupun penjelasan di grup WA. Nanti juga tugas-tugas bisa dari situ. Kemudian Google Classroom juga. Kita akan pilih mana yang mudah untuk kita atau kita gabungkan. Kemudian administrasi siswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kalian semua. Kalian harus punya pertama jadwal pelajaran. Sudah punya belum? Sekarang? Iya, sudah. Jadwal pelajaran sudah dibagi. Jadwal pelajaran itu ditempel. Jadi tahu pelajarannya apa hari ini. Ditempel boleh di lemari, boleh di tembok. Sehingga jadwal pelajaran itu bisa dilihat dengan mudah. Berikutnya adalah buku pelajaran. Kalian belajar berarti membutuhkan buku pelajaran. Sekarang buku pelajarannya memang belum ada. Nanti kalau sudah ada, kalian letakkan di tempat yang baik. Jangan mudah terkena air. Kemudian sering dibaca. Buku pelajaran naruhnya yang rapi, biar kalau mencarinya juga mudah. Kemudian buku tulis. Buku tulis itu untuk menulis tugas-tugas. Biasanya tugas-tugas ditulis di buku tulis, kemudian nanti difoto tugasnya. Untuk PJJ ini tugasnya difoto, diserahkan, bisa juga lewat grup WA. Kemudian ada yang disebut dengan penyimpanan arsip. Apa itu penyimpanan arsip? Yaitu arsip-arsip belajar kalian itu kalau bisa tidak hilang, yaitu disimpan. Yang penting-penting itu disimpan. Arsip belajar maupun arsip hal-hal penting lainnya. Rapot simpan yang baik. Ijazah disimpan yang baik. Itu namanya penyimpanan arsip. Berikutnya adalah tata tertib siswa. Nah, ini harus diperhatikan. Setelah ini kita, kalau sudah semua dibahas, kita akan tanya jawab. Tata tertib siswa. Jadi siswa harus mematuhi tata tertib yang ada. Pertama, absensi kehadiran dengan list dan foto. Jadi di list absensi kehadirannya di grup WA, lalu kemudian fotonya juga ditampilkan dengan keadaan berseragam. Jadi walaupun di rumah pakai seragam seperti pada hari ini. Pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik, berseragamnya yang rapi. Kemudian setelah itu berdoa dan bertadarus Al-Quran. Jadi berdoa dan bertadarus Al-Quran ini biasanya dibimbing oleh guru.
kemudian bertadarus Al-Quran. Atau kalau gurunya ternyata tidak sempat, ada YouTube-nya ya, ada YouTube-nya. Hari apa ini dilihat kemudian bertadarus. Tapi iya, hari Selasa betul. Nanti lihat YouTube di hari Selasa itu apa ya tadarusnya, apa itu sudah ada. Tapi insya Allah tetap selalu dibimbing oleh guru. Mengikuti pelajaran dengan disiplin, ya, mengikuti pelajaran dengan disiplin. Meskipun di rumah tetap belajarnya disiplin. Jangan jam 12 baru buka WA. Nah, itu namanya tidak disiplin. Disiplin itu mengikuti pelajaran pada waktunya. Biasanya sekolah itu jam 7 sampai jam 12. Karena PJJ jadi tidak sampai segitu. Bisa saja pelajaran dari guru itu dari jam 7 sampai jam 9, lalu jam 9 sampai jam 12-nya mengerjakan tugas-tugas. Kemudian menyerahkan tugas tepat pada waktunya. Menyerahkan tugas tepat pada waktunya itu juga harus dilaksanakan. Ya, yang bagus adalah menyerahkan tugas itu pada waktu belajar. Belajar itu jam 7 sampai jam 12. Berarti usahakan kalau menyerahkan tugas jam 12 siang selesai semuanya sudah. Tapi kalau ada yang belum terhambat waktu, ya boleh sore juga boleh. Tapi usahakan pada waktu belajar itu lebih baik. Nanti kita akan diskusikan atau musyawarahkan bagaimana baiknya kita menyerahkan tugas. Berikutnya adalah administrasi kelas. Ya, administrasi kelas itu biasanya untuk guru. Contoh, buku absen, RPP, rencana pembelajaran, silabus itu kaitannya dengan guru, jadi tidak akan dibahas di sini. Berikutnya adalah menjaga kesehatan di masa pandemi. Jadi kita ini sekarang dalam keadaan yang pandemi COVID-19. Berarti kita harus lebih lagi di dalam menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu pertama kita mandinya yang bersih, pakai sabun. Mandinya juga usahakan di pagi hari, subuh juga boleh. Kemudian sore hari kita mandi juga agar selalu bersih. Dengan kita selalu bersih, maka kuman penyakit tidak akan mengenai kita. Lebih-lebih sekarang virus corona, jadi kita lebih sering mandi itu dengan sabun itu lebih bagus. Nah, sekarang umat Islam itu berwudu. Nah, berwudu itu lebih baik. Berwudu, kita sering berwudu itu juga termasuk menjaga kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun. Jadi usahakan kita sering mencuci tangan dengan sabun. Berikutnya, makan makanan yang bergizi. Selanjutnya, pentingnya ibadah di masa pandemi. Usahakan anak-anak sekalian laksanakan sholat 5 waktu. Ya, siapa yang tadi subuh sholat subuh? Ya. Ya, ya bagus. Ya, yang tadi sholat silahkan bilang saya Pak Ustadz. Ya, yang tadi ya bagus, alhamdulillah. Jadi yang belum yang tadi lupa sholat, besok harus sholat subuh ya. Utamakan sholat subuh. Sholat subuh itu Pernah sholat 5 waktu 2 kali. Iya. Iya, bagus. Jadi usahakan kita sholat 5 waktu. Kita jaga baik-baik. Waktunya main, dengar azan, tinggalkan dulu, sholat 5 waktu.
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan jaga diri kita, kita akan selamat dari musibah. Jadi usahakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu yang paling berat subuh. Biasanya orang yang subuhnya rapi, tiap subuh dia sholat subuh, maka insya Allah dia akan lebih mudah sholat-sholat yang lainnya. Di samping sholat 5 waktu ada sholat sunnah. Sholat sunnah di pagi hari apa namanya? Siapa yang tahu? Sholat sunnah di pagi hari siapa yang tahu? Duha. Iya betul, sholat duha. Kalau sholat 5 waktu kita sudah sering, sudah rutin, tambah sholat sunnah, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ibadah di masa pandemi juga bisa dilakukan dengan berpuasa. Kalau bulan Ramadan kita puasa Ramadan. Kalau bukan bulan puasa Ramadan, kita memperbanyak ibadah sunnah, puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa saja anak-anak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu puasa sunnah? Hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis itu ada puasa sunnah. Siapa yang tahu lagi? Sekarang bulan Zulhijjah. Nanti tanggal 8 dan 9 Zulhijjah juga ada puasa sunnah. Ya, jadi 8 Zulhijjah namanya puasa tarwiyah. 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah, yaitu adalah puasa sunnah, dan ada lagi puasa sunnah yang lainnya. Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi kalau kita banyak puasa, insya Allah kita akan sehat. Dan yang terakhir adalah berdoa. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai dan terima kasih. Ya, ada yang baru bergabung ya, nggak apa-apa. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita materi tadi usahakan diperhatikan. Lalu pada kesempatan ini kalian punya tugas. Tugasnya yaitu menulis rangkuman materi pada hari ini. Ya, yang tadi Ustadz sampaikan itu ditulis rangkumannya. Ya, mungkin lupa, nanti akan dikirim lewat PDF ininya, rangkumannya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan, dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Tidak. Enggak, Pak. Tidak. Udah jelas semuanya? Oh iya, ada yang baru masuk lagi. Iya, oh iya, tidak apa-apa. Ini yang kemudian kalian foto layar monitor kalian buat lalu dikirim juga ke grup WA. Ya, contohnya ya boleh di screenshot, boleh juga dipoto. Jadi layar ini dipoto. Ini contohnya
kemudian kirim ke grup WA, khususnya yang ada foto kaliannya, yang ada gambar kaliannya dipoto, dan itu juga menunjukkan absensi kehadiran. Jadi hadir nggak di Zoom? Oh, ada fotonya. Waalaikumsalam. Ada yang baru masuk, tidak apa-apa. Jadi anak-anak sekalian, kita akan mulai pelajaran. Mulai setelah mat sama ini adalah jam 7 ya, jam 7 kita akan mulai pelajaran. Kemudian setelah diberi pelajaran, biasanya kalian diberi tugas-tugas. Kalian sanggupnya jam berapa mengumpulkan tugasnya? 8. Oh, jam 8, bagus ya. Paling lambatnya? Paling lambatnya? Jam 12, sanggup jam 12 semuanya sudah? Ya, yang bagus anak-anak sekalian, yang bagus jam 12 itu sudah mengumpulkan tugas semua. Ya, itu yang bagus. Tapi kalau ternyata ada yang HP-nya dibawa orang tua, ada yang HP-nya buat ojek online, ya Ustadz tunggu paling lambat sampai malam ya, sampai malam. Tapi jangan, kalian yang bisa pagi jangan nunggu malam ngirim tugasnya. Ini paling lambatnya malam masih diterima ya. Ya, jadi setiap mengumpulkan tugas usahakan tidak terlambat ya, boleh sampai jam 9 malam ditunggunya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silahkan. Ya, mana abinya Hanif. Iya. Ya kebetulan kan kita berdua ini kan kerja ya. Iya. Kalau pas kebetulan pas lagi masuk pagi semua. Oh. Nah, ini kan HP-nya pada ke bawah semua nih. Mas. Oh gitu. Iya. Ya, paling nanti untuk tugas ya seperti biasa mungkin. Kalau yang pagi kan kebetulan saya berangkat jam 8:30 ya. Oh iya. Mungkin untuk yang bisa dikerjakan pagi ya kita kerjakan pagi. Kalau tidak ya paling maghrib atau kalau mamanya Hanif masuk pagi itu mungkin jam 4 sudah sampai rumah, nah mungkin baru bisa kerjakan. Oh iya. Iya enggak. Kalau pas kebetulan masuk pagi kan. Iya. Maminya Hanif itu kan 3 shift. Kalau saya kan masuk pagi terus. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, jadi iya, tidak apa-apa begitu. Iya. Yang penting dalam hari itu mengerjakan tugas ya. Iya. Iya, boleh, tidak apa-apa. Barangkali ada lagi? Sama tadi yang materi itu, file presentasinya itu bisa tolong di-share di grup WA. Iya, nanti rangkumannya di grup WA. Tinggal ditulis di buku tulis, iya. Oke. Iya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Iya. Jadi anak-anak sekalian, jangan lupa selalu belajar setiap hari. Jadi sebelum jam 7 kalian absensi juga boleh. Jadi absensi belajarnya mulai jam 7. Tapi kalau kalian absensi pagi hari sebelum jam 7 itu boleh. Sekarang tentang absensi kehadiran. Ngirim fotonya paling lambat jam berapa? Jam 12 ya. Ya, jadi kalau untuk pengiriman tugas paling lambatnya jam 9 malam. Kalau untuk absensi kehadiran paling lambatnya
jam 12 siang ya. Itu untuk absensi kehadiran. Tapi kalau semuanya mengerjakannya pagi, bisa semuanya, itu lebih bagus. Ya. Ya, jadi sekarang tinggal untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada. Ya. Alhamdulillah baik, Bu. Biar Ustadz hafal nama-nama kalian, Ustadz absen dulu. Adelia. Ya, yang Ustadz sebut namanya bilang hadir ya. Adelia. Hadir atau hadiroh? Ahmad Lubab. Nggak pada ngejawab. Iya, hadir. Almira. Mana Almira? Ustadz soalnya belum hafal. Askar Usama. Hadir, Pak. Farah Agnia Rafifah. Iya, mukanya belum hafal. Iya. Oh ya, ini adenya Rafiki. Kemudian Fiona Citra Dewi. Hadir, Pak. Oh ya. Yang sudah di mute lagi. Hanif Zaki. Mana Hanif Zaki? Hadir, Pak. Oh iya, biar mukanya hafal. Ike Jannah. Hadir. Oh iya, ada. Irfan Hoirul Anam. Hadir, Pak. Iya. Assalamualaikum. Kaila Amira Maharani. Hadir, Pak. Oh iya. Kaisa Sifa Az-Zahra. Hadir, Pak. Iya. Kurniawan Sudrajat. Iya. Nawaf Ahmad Sakif. Nawal ya, Nawaf Ahmad Sakif. Rahmadania. Hadir. Iya. Sekarniar. Hadir, Pak. Iya. Vivi Elmo Irfansah. Hadir, Pak. Iya. Wanda Khairunisa. Iya. Winda Nadine. Hadir. Iya. Siapa yang belum disebut? Ada nggak? Barangkali ada yang belum disebut. Ya, mudah-mudahan kalau begini lama-kelamaan Ustadz bisa hafal nama-nama kalian dan wajah-wajah kalian. Demikian Zoom meeting atau pertemuan kita pada hari ini. Berikutnya nanti yang belum jelas akan boleh ditanyakan di grup WA. Demikian, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah boleh live. Thank you.